Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam agama tauhid, salam persatuan agama di bumi Nusantara. Masih bersama kami di channel Perawat Ngaji Makrifat. Bahwasanya pada akhir-akhir sekarang ini banyak sekali di medsos yang menerangkan tentang ilmu tasawuf, tentang ilmu sufi, ilmu kolbu, ilmu hakikat. Dan itu semuanya adalah masih menguraikan hanya sebatas teori. Ilmu tentang mengaji, menghafal, membaca, diskusi, pengetahuan, itu semua adalah masih dalam tahap teori. Sedangkan yang sekarang banyak sekali beredar di medsos tentang ilmu hakikat, tentang ilmu sufi, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat, ilmu rasa, itu sekarang ada di mana-mana. Jadi bahwasanya sebuah teori yang tanpa praktek tidak akan ada ujungnya. Cuma menjadi keyakinan yang mendogma kita, karena sebuah teori hanya diyakini, tidak akan pernah dipraktekkan, hanya cuma merasa saja. Jadi merasa Islam, tapi praktek syahadatnya tidak ada. Merasa sudah sholat, tapi praktek sholatnya tidak ada. Jadi mereka sholat tapi tidak sholat. Ini ada di dalam ayat Al-Quran. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang praktek sholatnya masih belum ada. Nah, dari ilmu tasawuf, ilmu ma'rifat yang sekarang ini banyak beredar, tentunya pasti yang namanya yang asli itu hanya cuma satu, yang benar itu cuma ada satu. Dan dari ilmu tasawuf yang kami sampaikan ini adalah berbeda dengan mereka. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah untuk di kami adalah ada qodimnya. Qodim itu adalah mutlak, baku dan mutlak, yaitu tentunya yang hanya dari Tuhan. Nah, seluruh rasul yang membawa pembaharuan agama itu cuma satu. Intinya, jadi seluruh rasul yang membawa pembaharuan agama intinya itu hanya satu, yaitu ada qodimnya, ada wasilahnya. Karena qodim itu dari Allah Ta'ala yang mutlak. Jadi yang bermetodologi dan sistemik. Maka Rasul itu membawa agama yang bermetodologi dan bersistem secara qodim untuk disampaikan kepada umatnya sesuai zaman pada ruang dan waktunya masing-masing. Jadi intinya Rasul itu membawa agama qodim, yaitu agama dari langit, yang membawa perintah langit di bumi. Jadi bukan hanya sekedar teori, bukan hanya amalan, bukan hanya rutinitas, bukan hanya ritual, akan tetapi
ada kodimnya. Yang kodimnya ini adalah sebenarnya adalah roh iman, roh kitab. Kalau umat Nasrani menyebutnya roh Tuhan atau Ruhul Kudus. Ruhul Quds ini sebenarnya adalah kodimnya. Jadi selama ini yang ada di masyarakat, di medsos, di banyak urean-urean itu tidak ada kodimnya, tidak ada mutlaknya, tidak bisa dipraktekkan dan hanya sekedar teori. Jadi selama kita belum berbaiat, bertali kodim, kita tidak akan pernah bisa mempraktekkan. Hanya sekedar teori saja. Demikian uraian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Salam persatuan agama. Agama tauhid adalah agama yang satu. Dan aku adalah Tuhan yang satu untuk kalian semua. Ini adalah sebuah dalil tentang bahwasanya agama tauhid itu agama yang satu dari Tuhan yang menyatukan seluruh umat bahkan seluruh alam. Demikian salam ta'lim ma'rifat ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.